Adapun kesulitan hidup, dari mulai rezeki, jodoh, anak, keluarga, kerja, ekonomi, sosial, politik, 2 kali Allah janjikan, fa inna ma'al usri yusra. Diulang sekali lagi, inna ma'al usri. Makanya kalau hidupmu susah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nama anakmu siapa? Yusra. Gimana hidupnya? Sulit terus Pak Ustaz. Kalau engkau sulit setelah berusaha, sesungguhnya Allah ingin engkau di makom itu, karena Allah menurut ilmunya engkau hanya layaknya di situ. Sama seperti anak kecil minta pisau, umur 5 tahun, minta pisau mah, minta pisau, minta pisau. Dikasih apa enggak? Enggak. Karena kalau dikasih pisau dia akan potong, semua dipotong, kulkasnya dipotong, kabelnya dipotong. Makom kamu cuma sampai di sini. Kalau kamu lebih daripada ini, nanti kamu jadi kufur. Abdul Somad, makommu cuma sampai di sini aja. Lebih dari sini, nanti kau akan jadi jahat. Tapi setelah usaha, saya tidak ingin juga ceramah saya ini disalahgunakan. Besok bapak pagi-pagi dibangunkan sama istrinya, bang, kerja bang, kerja. Makom kita cuma sampai di sini. Setelah usaha, pergi pagi pulang petang, jualan es, hujan nggak turun, nggak berhenti. Padahal doanya minta panas, hujan. Berarti Allah sedang menguji engkau kesabaran. Sudah dilakukan berbulan-bulan, berarti Allah ingin kau usaha yang lain. Jual es krim turun juga terus hujan, kalau gitu jual payung lah. Begitu sewa penyewaan payung, panas. Sesungguhnya ada pahala di balik itu. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah, mencari rezeki, mencari jalan, membesarkan anak, mencari kerja, kuliah, sekolah, pesantren, berusaha, berdakwah. Lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan jalan yang akan memudahkan mereka. Fa inna ma'al usri. Nabi Musa mengalami kesulitan, Nabi Isa mengalami kesulitan, Nabi Ibrahim mengalami kesulitan, Nabi Nuh, nabi-nabi aja mengalami kesulitan. Kita keturunan Nabi aja mengalami kesulitan. Kamu keturunan Nabi? Ya, hati-hati dengan Ustaz Somad, dia itu keturunan Nabi. Masa dia Habib? Keturunan Nabi Adam. Para habaib kita dengan berbagai macam kesulitannya. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki yang pertama Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan punya adik namanya Sayyidina Al-Husain. Dipancung kepalanya, diarak kepalanya dikeliling negeri oleh pasukan Yazid sampai ke istana, ditusuk mulutnya pakai tongkat pendek. Menangis sahabat Nabi dan Ahlul Bait melihatnya. Keturunan Nabi penuh dengan penderitaan. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Ini baru sholat subuh 2 kali, kenapa hidupku susah? Kemarin waktu belum hijrah perasaan enak-enak aja. Sekarang setelah hijrah ini penuh dengan kesulitan, ngeluh lagi dengan ustaz. Apalah dayaku. Kalau kau terasa hidup ini sulit, ya udah kau mati aja. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Tidak ada orang yang hidup ini hidupnya enak-enak aja. Ada tuh Pak Ustadz, pejabat-pejabat itu enak. Kau kan lihat permukaannya aja, air tenang, tapi riaknya di dalam luar biasa. Jadi sesungguhnya setiap manusia ini punya kesulitan, hanya saja tidak ngobrol dengan dia. Kalau kita cerita, kita tahu semua kesulitannya, tapi dia nggak mau cerita Pak Ustadz. Ya tidak, itu aib diri dia, itu kekurangan diri dia. Maka kita berpikir bahwa nabi-nabi, wali-wali, para habaib, zuriat Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar,
wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah, bangkrut, kebakaran, wal anfus, sakit, mati, meninggal, kena covid, wal anfus was samarat, buah-buahan, paceklik, kering kerontang, tanaman tidak tumbuh. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Coba kalau ditulis di kendaraan, di mobil kaca belakang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pas lampu merah, orang di belakang ngelihat, dia sedang sibuk, stres, depresi. Pas dia lihat tulisan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita tidak berdakwah, tidak ceramah, tapi dengan tulisan di kaca itu. Coba supir-supir truk itu kalau ditulisnya di belakang truknya fa inna ma'al usri yusra. Ini enggak, truk-truk di belakang tulisan kutunggu jandamu. Apa ini? Mau pulang bokeh, enggak pulang rindu. Yang baca stres, yang nyetir gila. Cobalah hidup kita nih berdakwah. Cuman kalau ayat-ayat Quran ditulis di baju, kalau bisa jangan, karena nanti ayat bajunya dibawa masuk mesin cuci, diinjak-injak, disetrika. Bajunya nggak dipakai lagi, dipakai untuk ngepel, untuk geset kaki. Fa inna ma'al usri yusra. Durhaka kita kepada Allah. Jadi yang ada tulisan-tulisan itu digunting, surat-surat undangan nikah itu kalau bisa jangan tulis wa min ayatihi an khalaqalakum, terjemahnya aja. Kalau terjemah tulis Latin, kalau bisa dibakar, ada ayat-ayat Al-Qur'an. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa ayat berikutnya? Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai dari satu kegiatan, pindahlah kegiatan berikutnya. Alhamdulillah udah bangun masjid Pak Ustadz, bangun masjid satu lagi. Alhamdulillah sudah buat rumah Quran Pak Ustadz, buat rumah Quran satu lagi. Alhamdulillah sudah bangun pondok tahfiz Quran Pak Ustadz, buat lagi. Alhamdulillah sudah selesai S1 Pak Ustadz, lanjutkan S2. Alhamdulillah sudah nikah Pak Ustadz. Saya mancing-mancing aja. Mereka berani ini kan karena nggak ada ibu-ibu. Tapi jangan lupa mata-mata ada. Fa idza faraghta fansab. Jangan pernah berhenti berkayuh. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Bisa untuk update status yang ini. Kalau kau berhenti berkayuh berarti jatuh. Dari mana Ustaz temukan itu? Filosofi waktu naik sepeda. Berhenti berkayuh berarti kau akan tenggelam. Dari mana Ustaz dapatkan itu? Ketika sedang diving, mesti terus berkayuh. Begitu juga dengan naik perahu ketika arung jeram, mesti terus berkayuh. Kalau tidak, maka kita akan terbawa oleh arus. Kapan kita berhenti? Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa. Malaikat datang memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saat itu kita akan mati tersenyum karena aktivitas sudah selesai. Fa idza faragta fansab. Kalau selesai khutbah maka salatlah. Kalau selesai salat, tausiah. Selesai tausiah, nanti akan pindah ke tempat tausiah satu lagi. Habis itu nanti malam. Habis itu besok pagi. Hari Ahad pulang ke Riau. Habis itu ke Kalimantan Barat. Setelah itu ke Batam. Habis itu nggak ingat lagi jadwal. Jangan pernah berhenti. Saya tidak mau anak-anak muda ini bawaannya letoy, loyo, lunglai, lemas, bawaannya mau mati. Marah yang tua semangat. Itu tadi kalau kita dengarkan suara imam tadi, kalau tidak dilihat wajahnya direkam video, suaranya, coba tebak, rekam, bawa pulang ke rumah, tes sama orang rumah. Berapa umur imam? Pasti dia bilang, ini kayaknya SMP kelas 3. Suaranya melengking. Saya kalau imam suara melengking semangat saya. Tapi kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim,
bawaannya mau sholat jenazah aja.